Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2027 hari. Renungan Pagi di mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab. Dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita dalam kitab Mazmur pasal 35 ayat 11 sampai ayat 16. Mazmur pasal 35 ayat 11 sampai ayat 16. Demikian firman Tuhan. Saksi-saksi yang gemar kekerasan bangkit berdiri. Apa yang tidak ku ketahui, itulah yang mereka tuntut daripadaku. Mereka membalas kebaikanku dengan kejahatan. Perasaan bulus mencekam aku. Tetapi aku, ketika mereka sakit, aku memakai pakaian kabung. Aku menyiksa diriku dengan berpuasa. Dan doaku kembali timbul dalam dadaku. Seolah-olah temanku atau saudarakulah yang sakit. Demikianlah aku berlaku seperti orang yang berkeluh kesah karena kematian ibu. Demikianlah aku tunduk dengan pakaian kabung. Tetapi ketika aku tersandung, jatuh, bersukacitalah mereka dan berkerumun. Berkerumun melawan aku. Orang-orang asing yang tidak kukenal menista aku dengan tidak henti-hentinya. Dengan fasik mereka mengolok-olok terus, menggertakkan giginya terhadap aku. Amin firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini, konteksnya adalah ketika Daud meminta tolong kepada Tuhan, berdoa supaya dia dikuatkan ketika dia menghadapi orang-orang yang ada di sekitar Daud yang memperlakukan Daud dengan tidak adil. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar, saudara. Kita harus menerima kenyataan hidup yang pahit, saudara. Dengar baik. Daud menyaksikan sendiri bagaimana dia memperlakukan orang-orang yang ada di sekitarnya dengan baik. Ketika mereka ada dalam kesusahan, Daud hadir menjadi jawaban buat mereka. Daud mensupport mereka. Daud turut merasakan apa yang mereka sedang alami dalam masa-masa sulit. Tapi lihat kenyataannya. Ketika Daud mengalami satu pergumulan yang besar terjadi dalam kehidupannya. Orang-orang yang tadinya dia peduli, dia tolong, dia berikan kekuatan, penghiburan. Mereka semua justru berkerumun untuk menyerang Daud. Saudara yang dikasihi Tuhan, terkadang dalam kehidupan kita, nyata, fakta, itu yang sering terjadi dalam hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan ini kita belajar. Jangan pernah membalas kejahatan dengan kejahatan. Mungkin yang saudara sudah lakukan itu baik, tetapi orang meresponnya jahat. Tapi kita sebagai anak Tuhan, kita tidak boleh membalas dendam, membalas kejahatan dengan kejahatan. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita, kita harus membalas kejahatan dengan kebaikan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan di ayatnya yang ke-11 dan ayat 12 di sana. Saksi-saksi yang gemar kekerasan bangkit berdiri. Apa yang tidak ku ketahui, itulah yang mereka tuntut daripadaku. Mereka membalas kebaikanku dengan kejahatan. Perasaan bulus mencekam aku. Saudara yang dikasihi Tuhan,
Daud adalah orang yang sangat setiawan kepada orang-orang yang ada di sekitar dia. Dia sangat peduli. Dia sangat memperhatikan mereka. Makanya ketika orang-orang yang ada di sekitar dia mengalami kesulitan, Daud mensupport mereka supaya mereka bangkit dari keterpurukan. Tapi dalam konteks ini, Daud ada dalam kesulitan besar. Orang-orang yang tadi dia tolong, mereka semua balik badan, saudara, meninggalkan Daud. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam situasional seperti itu, kita belajar dari Daud. Memang betul dia ada dalam persoalan pergumulan, tetapi dia dipulihkan Tuhan. Daud tidak membalas orang-orang yang membuat dia kecewa. Daud tidak membalas kejahatan mereka. Daud membalas kejahatan mereka dengan kebaikan. Saudara, saya mendapat satu pelajaran yang luar biasa dari kebenaran firman Tuhan ini, dari seorang raja Israel yang bernama Daud. Saya menangkap pesan begini, orang kalau sudah betul-betul paham firman Tuhan, dia akan sampai ada di titik ini. Walaupun dia sudah hidup benar, ada orang yang merencanakan jahat, melemparkan fitnah dan sebagainya kepada dia. Dia tetap tidak membalas dengan kejahatan. Dia tetap jadi berkat, tetap memberkati, tetap membalas kejahatan itu dengan kebaikan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, terkadang kita walaupun kita hamba Tuhan, kita masih ada emosi-emosinya, saudara. Kita masih cenderung membalas. Bahkan banyak orang-orang yang sakit hati dalam pelayanan, terus dia jadi gembala, saudara, dia membalas dendam, saudara. Membalas kejahatan dengan kejahatan, apa yang dahulu seniornya lakukan kepada dia, dia balas kepada juniornya. Saudara, ini yang terjadi. Saya menangkap pesan di sini, kalau kita mengerti firman Tuhan, kita harus ada di titik ini. Kita membalas kejahatan orang dengan kebaikan. Amin. Haleluya. Yang kedua yang dapat kita pelajari dari firman Tuhan ini, jangan marah, saudara. Di ayat 13 dan ayat 14, tetapi aku ketika mereka sakit, aku memakai pakaian kabung, aku menyiksa diriku dengan berpuasa, dan doaku kembali timbul dalam dadaku. Seolah-olah temanku atau saudaraku lah yang sakit. Demikianlah aku berlaku, seperti orang yang berkeluh kesah karena kematian ibu. Demikianlah aku tunduk dengan pakaian kabung. Saudara yang dikasihi Tuhan, terkadang memang apa yang kita harapkan orang itu melakukan hal yang sama seperti yang kita lakukan kepada mereka, seringkali itu tidak berjalan dengan baik, saudara. Tidak seperti ekspektasi kita. Saudara, firman Tuhan ini mengatakan kepada kita dengan jelas, jangan tersinggung dengan orang-orang model seperti itu yang ada di sekitar kita. Jangan marah, saudara. Jangan membuat saudara emosi dengan orang-orang seperti itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari orang-orang yang brekele seperti itu yang ada di sekitar kita itu, Tuhan mau mengajar kepada kita untuk menahan emosi kita. Amin. Supaya kita sabar, saudara. Itulah fakta hidup di dunia ini. Kita akan sering dikecewakan. Kita akan sering melihat ketidakadilan. Kita akan sering dikhianati. Bahkan kita akan sering difitnah. Padahal kita sudah berbuat baik. Saudara, jangan marah, saudara. Karena kalau kita marah, kita hanya usir berkat, saudara. Tetap sabar. Amin. Haleluya. Dan yang ketiga, dari firman Tuhan ini kita belajar, saudara. Jangan sakit hati. Ayat 15 dan ayat 16. Tetapi ketika aku tersandung jatuh, bersukacitalah mereka dan berkerumun melawan aku. Orang-orang asing yang tidak kukenal menista aku dengan tidak henti-hentinya. Dengan fasik mereka mengolok-olok terus menggertakkan giginya terhadap aku. Saudara, dari firman Tuhan ini kita belajar jangan sakit hati. Kita harus menjaga hati kita. Amin.
Ayub 5 ayat 2 berkata begini, sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati, dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan ini kita belajar saudara untuk tidak sakit hati. Karena orang yang sakit hati itu lebih cepat mati, saudara. Firman Tuhan ini katakan, orang bodoh dibunuh oleh sakit hati. Jadi kalau saudara sakit hati, saudara orang bodoh. Dan orang yang sakit hati akan mati karena sakit hatinya. Ada berapa banyak orang yang sakit hati? Sakit hati kepada pasangannya, sakit hati kepada tetangganya, sakit hati kepada orang yang pernah dia tolong, tapi ternyata mereka cuek, tidak mau peduli dengan kita. Saudara, saya mau bilang, jaga hati kita. Jaga hati kita. Jangan sampai kita mati cuma gara-gara kita sakit hati sama mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau belajar di tahun 2024 ini dengan hati yang baru. Jangan mudah tersinggung, jangan mudah marah, ya. Supaya apa, saudara? Iblis tidak ada tempat dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini, saya simpulkan, yang pertama, tetaplah tulus. Saudara, mungkin banyak orang-orang yang bersikap bulus kepada kita. Bulus itu artinya jahat, saudara. Orang-orang yang mau memanfaatkan kita. Tapi tetaplah jadi orang yang tulus. Amin. Yang kedua, kita belajar, saudara. Mungkin orang banyak berbuat jahat kepada kita, padahal kita sudah berbuat baik kepada mereka. Dengar baik. Yang kedua, saya simpulkan dari firman Tuhan ini. Tetaplah jadi orang baik. Jangan terpengaruh. Jangan jadi orang jahat cuma karena saudara kecewa dengan orang itu. Karena saudara jengkel, marah. Karena orang itu tidak tahu balas budi dan sebagainya. Tetaplah jadi orang baik. Yang ketiga, saya simpulkan dari firman Tuhan ini. Jadilah berkat. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin di saat saudara menolong, membantu orang, memberkati orang, orang itu di kemudian hari melupakan saudara. Sehingga saudara kecewa. Saudara tetaplah jadi berkat. Jangan saudara trauma. Karena saudara sudah pernah jadi berkat kepada orang itu bangkit dan dia melupakan saudara. Jangan trauma, saudara. Tetaplah jadi berkat. Tetaplah jadi jawaban. Amin. Saudara, saya percaya, saudara, kebaikan yang kita lakukan, itu akan kembali kepada kita. Haleluya. Dan yang keempat kita belajar, hiduplah dalam kasih Tuhan. Saudara, betul, orang-orang yang Daud katakan di sini adalah orang-orang yang dekat dengan dia. Orang-orang yang sering dia bantu, dia tolong. Saudara, dia selalu angkat orang itu dalam kesusahan, kesulitan. Tetapi kemudian ketika mereka diberkati, dipulihkan, saudara, mereka berkerumut melawan Daud. Mereka tidak tahu terima kasih. Mereka tidak beretika. Mereka memang orang yang jahat dan lain sebagainya. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus hidup dalam kasih Tuhan. Harus tetap mengampuni mereka. Amin. Haleluya. Dan yang terakhir, saya simpulkan dari firman Tuhan ini. Jaga hatimu. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, iblis itu mau mencemari hati saudara. Dengan hal-hal yang tidak baik, dia taruh sehingga saudara benci, saudara iri, saudara sakit hati, dengan orang yang saudara sudah pernah bantu, tolong, tetapi belakangan dia balik belakang saudara. Dia memusuhi kita. Dia mengatakan hal-hal yang tidak benar kepada kita. Saudara, jaga hatimu. Karena tujuan iblis untuk mengotori hati saudara dan saya. Kalau hati kita kotor, Tuhan tidak mau tinggal dalam kehidupan orang yang masih sakit hati. Orang yang dendam, orang yang benci, orang yang iri. Tuhan tidak mau tinggal dalam kehidupan
orang model seperti itu. Makanya tetap jaga hati kita. Amin. Supaya Sang Immanuel itu tinggal diam dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, justru dalam pergumulan, persoalan, kita dapat melihat Tuhan bekerja dengan luar biasa dalam kehidupan kita. Amin. Saya percaya, saudara, saya percaya. Di balik semua ujian-ujian hidup itu, Tuhan memproses kita. Semakin dipakai Tuhan dengan luar biasa. Sama seperti Daud. Walaupun dia orang yang diurapi, orang yang menyenangkan hati Tuhan dengan dia memainkan alat musik, roh Tuhan turun, saudara. Itu luar biasa. Tapi saudara lihat kenyataan hidupnya, dia banyak persoalan pergumulan. Saudara yang dikasih Tuhan, ketika Daud dikhianati, difitnah, dicelakai oleh orang-orang yang ada di sekitar dia, Daud tetap menjaga hatinya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, jaga hatimu. Supaya Tuhan tetap hadir dalam kehidupan kita dan mau tinggal dalam hidup saudara dan saya. Jaga hatimu. Biarlah firman Tuhan ini jadi berkat buat kita sekalian. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Jangan emosi, jangan sakit hati. Tetaplah tulus, tetaplah jadi orang baik, tetaplah jadi berkat dimanapun saudara berada. Tetaplah hidup dalam kasih Tuhan dan tetap menjaga hati, tetap sabar dalam kehidupan kita menanti kedatangan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Tuhan memberkati rumah tangga mereka. Tuhan lawat mereka yang sakit. Tuhan pulihkan, sembuhkan oleh bilur-bilur darah Yesus. Mereka yang sakit disembuhkan. Mereka yang lemah dikuatkan. Mereka yang berduka cita diberikan penghiburan. Kekuatan dari Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah berkat Tuhan terus tercurah, mengalir, memenuhi semua pendengar dimanapun mereka berada. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain. Supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil. Untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.